Rasul menekankan awwalu ma yuhasibu abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling utama, yang paling pertama bakal dihisab oleh Allah pada hari kiamat urusan salat kita. Haji nak 10 kali kaget dulu. Umrah 100 kali kaget dulu. Masjid 10 kau bangun kaget dulu. Salat kau dulu kata Allah. Salat kita dulu yang tanya oleh Allah. Ini mengerikan kalau kita perhatikan Pak. Rasulullah SAW sampai dalam keadaan sudah akhir hayatnya, sudah beliau dipopong Pak, berusaha untuk pertama tidak meninggalkan salat, kedua tidak meninggalkan salat berjamaah, Lalu kita lihat Bu Bapak hadirin bagaimana perhatian salat ini dalam syariat Islam luar biasa. Kalau ibadah lain ada udzur sakit, ada udzur berpergian, kita boleh lepaskan. Puasa kita dalam perjalanan musafir boleh ditinggalkan, diqada di waktu kita tidak musafir. Kita sakit boleh kita lepaskan. Haji umrah pun kalau kita sakit tidak diwajibkan, tidak punya duit kita tidak diwajibkan. Tapi solat kalau bisa, kalau kita sakit tidak bisa berdiri, duduk kata Allah. Tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring hadap ke kanan, telentang, angkat tangan, gerak tidak mampu, gerakan mata. Sampai maaf terakhir kalau kita tidak bisa niat berarti sudah kita rufi'atul aqlam. Akal sudah tidak waras lagi, tidak nyambung lagi, opnem sudah Pak. Diajak ngomong tidak nyambung. Itu baru lepas kewajiban sholat. Sakit separah apapun, maaf, luka sehebat apapun yang kita alami, Allah tidak menghalalkan kita meninggalkan sholat. Bahkan Rasulullah dan para sahabat dalam perang itu adu senjata langsung, bukan macam sekarang Pak. Antar pulau bisa saling tembak. Dulu berhadapan benar. Panah itu benar-benar dilempar dengan jarak yang mereka kemungkinan kalau tidak hati-hati bisa tewas. Dalam keadaan perang seperti itu pun Allah tidak pernah menghalalkan Nabi Muhammad dan para sahabat meninggalkan sholat. Bahkan tetap diajarkan cara sholat berjamaah. Ini saking hebatnya kedudukan sholat di hadapan Allah Rasul. Jadi jangan pernah kita menyepelekan Pak. Yuk mari mulai dari diri kita pribadi, anak istri kita. Jangankan untuk tidak sholat, melalaikan, melambatkan tanpa udzur syar'i, bukan untuk suatu kebaikan, jangan kita lakukan. Kecuali untuk suatu kebaikan yang tidak mungkin kita tinggalkan. Itu nanti ada Pak, ada saat-saat ini kita boleh menunda sholat dengan anjuran syariat. Itu ada nanti insya Allah kita ketemu pelajarannya. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah. Nah di sini kita bahas malam hari ini a'darus sholat, udzurnya sholat. Udzur dalam arti kata ketika seorang hamba tidak mampu melakukan sholat pada waktunya sampai lewat waktu, dia tidak terhitung berdosa, tapi diwajibkan untuk mengqadha. Ada 4 kejadiannya di sini disebutkan. Arba'atun an-naum, yang pertama an-naum, watsani an-nisyan, watsalis al-jama', warabi ikrah. Ada 4 keadaan yang seorang itu kalau sampai dia terlambat atau terlewatkan sholat tidak dianggap berdosa, tapi maaf bukan tidak sholat, tetap wajib melakukan sholat di qadha Pak. Yang pertama ketiduran. Nah tidur ini tidak semua tidur Pak. Kalau kita ngomong tidur berarti kita subuh ini siangan tuh tidur kalau itu ya enggak, kita tahu waktu kita harus bangun menghadap Allah. Tidur yang memang di luar kesadaran atau tanpa disengaja, ketiduran di bahasa kita Pak. Kita ambil contoh ya, kalau subuh itu tidak usah dibahas, memang kita diwajibkan bangun. Ada orang misal dia kebetulan Pak malam hari sakit cukup berat, sakit cukup berat, akhirnya dia pertahankan tidak kuat, akhirnya dia beli obat Pak, minum obat. Biasanya ini hamba Allah kalau subuh bangun dia, bahkan sebelum azan sudah bangun, masjid bunyi Al-Quran dikumandangkan atau tarhim, dia sudah bangun biasanya. Subhanallah, dia minum obat saking mentak kepala ada kuat, dia minum 2 Pak obat, dan dia tidak tahu obat itu mengandung obat tidur. Memang kadang-kadang kalau kita sakit flu terutama Pak, kita dikasih obat yang mengandung obat tidur, karena obat sakit flu itu tidur, istirahat, bukan obat tidur, tapi membuat kita istirahat tidur. Nah dia minum obat tadi, dia bangun jam 3 atau jam 4 katakanlah, dia minum itu obat, subhanallah tidur pules, adzan subuh tak terdengar sampai jam 6:30 baru terbangun Pak, gara-gara anak nak pamitan, nak sujudan, nak pergi sekolah. Kaget dia bilang, jam berapa ini? 6:30 Pak. Nah kau, ya Allah, aku belum sholat subuh. Nah ini ketiduran karena bukan
Karena efek obat tadi yang dia minum, dia tujuan untuk menyembuhkan diri dari sakit. Beda dengan yang begadang malam nonton bola atau nonton apalah hiburan atau apapun yang tidak ada manfaat dengan urusan agama. Walaupun hukumnya yang tadinya mubah, nonton hiburan, nonton bola pak, kita yang hobi mungkin, itu boleh jadi hukumnya mubah aslinya. Tapi ketika membuat kita lalai sehingga subuh kita lewat, maka tontonan semalam haram, ninggalkan subuh juga haram. Jelas pak. Ketidurannya beda sebab. Ketidurannya karena dia begadang, bukan dengan tujuan yang baik. Lalu dia pun tidak bisa memastikan dia bisa bangun sebelum subuh atau ba'da adzan subuh. Tidur kadang-kadang pak aneh wong kita ini kadang-kadang begadang sampai kapan? Dengan hidup subuh. Begitu masjid hidup, bubar main gaplek. Main gaplek bubar, begadang bubar, balik ke rumah tidur. Padahal azan tinggal 20 menit lagi. Tidur dia ini sampai kebangunan jam 6:30, haram hukumnya. Haram hukumnya. Begadangnya semalam pun dianggap bermaksiat kepada Allah. Lalu dua orang kita contoh beda pak tentang tuntutan mengqadha salat. Kalau yang pertama karena udzur, tertidur karena udzur, kecapean, ya boleh jadi pak kita kecapean. Saya boleh tambahkan contoh misalnya kita dari perjalanan jauh, bawa mobil, capek letih kena macet. Begitu sampai ke rumah jam 2:30, capek tak kuat badan kita pak, berat mata, nyampe alhamdulillah, adzan subuh, adzan asar setengah jam lagi, dan kita yakin insyaallah aku nak tidur jam 4 aku bangun, jam 3:30 adzan asar, jam 4 aku bangun, ya maghrib masih lama. Subhanallah, saking capeknya tadi pak, tidur belas kamar pakai AC pula, nyenyak kita pak. Adzan maghrib baru terbangun, adzan maghrib baru terbangun. Nah orang seperti ini tidak dosa ketika dia memang nyopir itu mubah, bukan maksiat, dan dia punya keyakinan untuk bangun, apalagi dia pasang alarm, ngomong sama bininya, tolong bangunkan aku jam 4, subhanallah bini lupa. Ini misal contoh pak, udzur ini semua. Nah beda orang yang ada udzur dengan tanpa udzur. Kalau orang yang udzur, ibu bapak, terlambat sholat karena udzur, kelewatan sholat karena udzur, dua-duanya wajib mengqadha, yang punya udzur sama tidak punya udzur. Bedanya kalau yang ini istilahnya tarakhi, boleh ditunda, qadhanya boleh ditunda. Tapi yang tanpa udzur syar'i, lalai, nonton bola, banyak pak, jika baring ini sedih gitu kadang-kadang. Ya, anak-anak kita, bola mulai jam 2, bubar parak maghrib, asar lewat, maghrib di jalan pun lewat. Oh ini hukumnya mereka melalaikan sholat seperti ini, wajib qadhanya fauran dalam istilah bahasa fikih pak. Apa itu fauran? Langsung, tak boleh tunda. Jadi begitu dia bangun 6:30 tadi, karena dia begadang bukan untuk Allah, begadang untuk hal yang sia-sia, maka begitu bangun 6:30 perut lapar nak makan, tak boleh. Kerah badan aku nak mandi dulu, tidak boleh, kecuali mandi wajib. Nak selonjor dulu tak boleh, ngangkat telepon berjam-jam tak boleh, apalagi nak nyantai ngopi segala macam tak boleh, langsung wajib sholat qadha. Ini orang yang melalaikan. Beda dengan yang udzur tadi. Yang udzur ketiduran, bangun 5:30, ya Allah aku terlambat sholat karena minum obat tadi misal pak, atau kecapean tak sengaja ketiduran tadi. Begitu bangun 6:30, perut lapar, istri sudah nyiapkan sarapan, silakan makan dulu. Silakan makan dulu, silakan minum dulu. Mau dikodok jam 7:30 pun tidak apa-apa, karena dia bukan seorang yang pendosa. Tapi kalau yang model nonton bola, ini sering pak. Kalau sudah musim nanti, naudzubillah, bola mulai jam 2, selesai habis asar, maghrib, bubar, entah macet, sholat tidak. Itu anak-anak muslim semua kebanyakan. Asar tak sholat, maghrib lewat. Apa hukum mereka doa? Naudzubillah min dzalik. Mengerikan ikhwan. Seandainya orang yang tarikus shalah mengalami musibah lalu diwafatkan Allah, meninggal su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Baik, jadi tidur. Nah, kalau kita melihat ada orang tidur, orang tidur, dia tidur dari sebelum asar, dari jam 2 tidur siang. Begitu mendekati asar, disunahkan kita bangun untuk persiapan sholat asar, disunahkan. Tapi kalau sudah masuk waktu asar, kita lihat dia tidur dari sebelum asar, dari jam 2, asar jam
3:30 katakanlah Pak. Ya, jam 3 lewat 10 sekarang ini kurang lebih. Jam 4 kita lihat masih tidur, wajib kita bangun ke? Wajib kita bangun untuk sholat asar. Kalau belum bangun lagi, dibangunkan lagi dengan paksa. Jangan sampai naudzubillah maghrib ketemu dia belum sholat karena ini orang tidurnya sudah dari sebelum asar. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Yang kedua, sebab yang kita dibolehkan uzur dikatakan tidak berdosa, tapi sekali lagi tetap wajib mengqadha, yaitu nisyan, lupa. Mungkin tak Pak lupa salat Pak? Mungkin. Kalau wong yang maaf memang bukan ahli salat, salat itu berat buat dia, seringnya dia salat lupa. Sibuk dengan pekerjaan, kadang-kadang sibuk dengan kelakar-kelakar tidak manfaat, lupa dengan salat. Tapi orang-orang seperti kita insya-Allah Pak, bukan tipe orang yang naudzubillah senang meninggalkan salat, terlambat pun kita tidak mau. Terkadang ngalami Pak lupa. Contoh, ini bapak-bapak yang biasa salat maghrib isya di masjid. Biasa salat maghrib isya di masjid. Habis salat isya, selesai salat sunnah, balik ke rumah, buka baju, makan malam, mungkin sedikit buka Quran atau nonton berita, jam 9, setengah 10 tidur Pak. Nah ini kesalahan yang saya sering mungkin pernah sampaikan di sini. Kita sering ngadakan tahlilan habis maghrib Pak, judulnya habis maghrib 40 nyatus nuju 123 di rumah Bapak Andi misal. Acara judulnya habis maghrib, mulainya jam 7 kurang seperempat kadang. Apalagi yang nego nuju itu biasa ada ceramah. Maghrib kumpul yasin tahlil der adzan isya, ceramah belum. Tak mungkin nak tinggal ke. Terus ini acara ceramah, adzan selesai, sholat selesai, bubar, masjid kosong, musola kosong, uangnya dikumpul ke rumah Pak Andi kalau selesai itu, selesai ceramah makan, habis makan kita ramah tamah, kelakar-kelakar, balik ke rumah masing-masing. Sampai di rumah apa yang kita lakukan sama macam kita balik dari masjid, buka baju, ngantung baju, makan perut sudah kenyang, paling nonton berita tidur Pak. Wong yang biasa ke masjid seperti itu dia sudah punya kebiasaan balik ke rumah itu sudah selesai sholat, tapi hari itu lupa belum sholat isya gitu Pak. Ini pernah kami dapatkan beberapa kali acara-acara besar seperti itu. Kita kalau sudah terbiasa Pak, ini pernah pas sampai rumah dalam keadaan capek, ketemu macet, alhamdulillah ingat, ya Allah belum sholat isya, lah jam 9, badan capek letih Pak. Ya kita harus sholat mau tak mau. Walaupun boleh ditunda tidur dulu kalau kecapean, tapi pastikan bisa tak bangun malam itu. Nah seperti ini kadang-kadang lupa gitu Pak. Kadang lupa karena pekerjaan yang memang sifatnya tidak bisa kita, misal rumah banjir, banjir, pas kita nak pergi ke masjid tahu-tahu banjir. Bini kita tanya, Pak banjir Pak dapur, sudah nak pergi ke masjid, nengok banjir begitu derasnya, langsung kita buka sarung, buka peci, langsung ngurusi banjir. Kalau tidak diselamatkan ini banjir rumah. Sibuk nyebok muang air, sibuk nyumpel, sampai tambah lagi banjir sampai masuk waktu isya, adzan isya baru sadar, ya Allah aku belum sholat maghrib. Nah ini nisyan namanya, lupa. Ada orang yang hayal dengan hal-hal yang memang tidak berbuat dosa Pak. Nah yang seperti itu dimaklumi. Seperti kita terjebak di jalan macet, nak minggir tak bisa, maju tak bisa, mundur tak bisa, ninggal ke mobil di jalan tak bisa juga, nanti masuk ke yang ke berikutnya. Nah balik ke nisyan tadi, jadi lupa yang memang lupa, bukan sengajalah lalai. Kalau diawali dengan kelalaian tetap dosa. Misal ibu diingatkan oleh bapak, Bu sholatlah dulu maghrib waktunya pendek, yo dikit lagi Pak nonton sinetron, sudah masuk waktu. Bapak balik dari maghrib dari masjid, jengok ibu masih nonton. Oh ini perlu agak dikerasi sedikit Pak. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah ibu ngebuk, bapak ngebuk meja, mati ke TV-nya, selesai sholat. Nah istri kita ini kebetulan kita tidak balik ke rumah Pak, masih nonton dia. Begitu channel habis nonton, ada tamu datang, tamu lama yang tidak pernah ketemu, duduk kelakar tam-tum sampai adzan isya. Selesai tamu balik baru ingat, ya Allah aku belum sholat maghrib. Nah ini lupa tak? Lupa, tapi diawali dengan kelalaian, dosa. Karena dia sudah diingatkan di awal waktu masuk sholat untuk sholat, tapi dia lalai, lalu dia lupa ketika datang tamu. Ini boleh jadi kita mengalami seperti ini. Ya kita belum sholat dan kita yang nyangka sudah
Nah, yang seperti itu kalau memang lupa itu murni, hukumnya tidak berdosa. Tidak berdosa, tapi cepat kita qada. Nah, hukumnya sama. Ketika lupa ini karena suatu yang melalaikan, nonton TV tadi Pak, ya kelakar betok, main HP dan seterusnya lah, nonton bola sampai lupa kita Pak. Jam tadi itu sudah masuk isya, belum sholat maghrib, maka begitu dengar isya adzan, dia wajib langsung mengqada sholat. Wajib langsung mengqada salat. Beda dengan orang yang lupa, memang lupa nian macam tadi. Bapak sudah balik dari tahlilan sampai ke rumah. Pas besok pagi salat subuh, ada kawan kita negor. Saya Pak Jul. Dia ngalami sama macam gitu, Pak. Pergi tahlil juga. Semalam Pak Jul salat isya di mana? Di rumah aku salat. Di masjid dia ngomong, aku salat di masjid semalam. Di masjid mana, Pak? Kita kan pergi tahlil semalam. Oh iya ni aneh. Terus main isyak kapan Bapak? Mikir dia. Balik ke rumah buka baju tidur. Ya Allah, belum sembahyang isyak aku semalam. Ini terjadi Pak. Saya nemuin ada orang yang seperti itu. Lupa nih dia. Belum sembahyang isyak. Ingat pagi jam subuh baru ingat. Nah, bagaimana hukum orang ini? Ini udzur namanya Pak. Lupa karena udzur. Dia boleh langsung mengqada, boleh menunda qadanya. Balik ke rumah jam 7 waktu duha silakan mengqada salat isya itu. Tapi kalau karena kelalaian, karena kemaksiatan apalagi, begitu sadar dirinya lepas lupa salat, dia wajib saat itu untuk mengqada salat. Tak boleh tunda, aku nak mandi dulu, aku nak belanja dulu, aku nak buka toko dulu, aku nak makan dulu, tak. Harus langsung, namanya fauron. Ini wajib. Sama Bapak kalau kita sedikit keluar pembahasan ini dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Orang yang meninggalkan puasa karena sakit, perempuan karena haid nifas, karena musafir, itu mengqadanya boleh, namanya tarakhi. Tidak langsung habis lebaran diqada. Boleh setelah haji, boleh bulan Muharram, boleh bulan Maulid, boleh sekarang, boleh bulan Rejab. Tapi orang yang sengaja tak puasa Pak, tak puasa atau membatalkan tanpa udzur, wajib untuk mereka mengqada tanggal 2 Syawal. Tak boleh ditunda berdosa. Ini hukuman dari syariat Allah untuk orang yang melalaikan, meremehkan urusan agama Allah. Begitu lebaran hari pertama, hari kedua orang lain lebaran, dia wajib qada. Kaget, lebaran ini nih masih lebaran. Enggak, untuk kau yang kemarin melalaikan perintah Allah, sekarang diwajibkan qada tanggal 2 Syawal. Sama seperti sholat tadi, istilahnya fauron. Kemudian dibolehkan kita karena udzur meninggalkan atau tidak sholat di waktunya karena menjamak. Ini nanti masuk babnya Pak, bab menjamak sholat. Nah, menjamak sholat ini banyak sebab. Di antaranya alasan yang paling besar karena musafir. Itu pun harus kita pelajari Pak. Kapan kita boleh menjamak, kapan kita boleh mengqasar dan menjamak. Ada kalanya boleh menjamak saja, kadang-kala kita boleh menjamak dan mengqasar salat. Lalu bagaimana cara teknis pelaksanaannya? Wajib dipelajari. Jangan kita cuma tahu, maaf Ibu Bapak, cuma kulitnya baik. Begitu kita musafir, boleh kalau musafir ni tak solat Jumat. Benar, musafir yang model bagaimana? Sisip kita dapat dosa ninggalkan Jumatan karena musafir. Musafir boleh menjamak solat, apa sebabnya, bagaimana caranya, perlu dipelajari. InsyaAllah nanti akan sampai kepada tempatnya. Nah, di sini dikarenakan udzur, seorang boleh mentakhir solat. Solat zuhur yang seharusnya dilakukan sekarang ini, zuhur, ditundanya dilakukan ba'dal masuknya waktu asar. Seperti maghrib, tadi maghrib itu tak solat, kita lakukan nantilah, kita gabung jamak takhir, dilakukan di waktu isya. Nah, ini dengan sengaja menunda solat sampai keluar waktu masuk solat berikutnya, tapi dengan perintah dan izin syariat, tidak sembarangan Pak. Nah, maaf, boleh menjamak bukan karena safar, boleh. Contohnya apa? Misalnya baik kita dalam keadaan sakit berat, yang mana sakit ini kalau kita nak solat, kita butuh bersih-bersih badan, bersih ke badan, ganti pampers, ya Pak, najis di badan kita pakai ketater, dibuka dulu bisal. Kita bisa lakukan itu sempurna solat kita, tapi butuh waktu dan butuh orang yang membantu kita.
Maka seperti ini ada dua pilihan. Boleh jamak asli, boleh jamak namanya jamak maknawi atau surawi. Melambatkan solat maghrib sampai mendekati isya baru solat. Karena dia proses harus mandi dulu. Karena najis pak badannya pak. Ya, entah kencing, entah beol, entah nanah, entah darah, mungkin apalah. Jadi dia bisa bersihkan solat dalam keadaan sempurna, tapi butuh proses. Mandinya, pembersihannya, lalu wuduknya, pakai pempes lagi segala macam lah. Nah orang seperti ini boleh menjamak solat dengan cara jamak suari namanya. Ini waktu solat maghrib. Ini batas antara maghrib dengan isya. Ini solat isya. Nah, solat itu bagusnya segini. Maghrib di awal waktu, isya di awal waktu. Tapi dalam keadaan seperti tadi, seorang itu karena kondisi kalau dia kaget nak solat isya, nak melakukan hal yang serupa itu capek, letih, susah, butuh bantuan orang, repot, maka dia boleh melakukan namanya jamak suari. Sengaja menunda solat maghrib ketika dekat waktu isya. Jangan sampai lewat waktu isya. Misal isya sekarang 7:09, dia 7:10 persiapan. Jam 7 dia solat maghrib. Selesai salat maghrib 2 menit atau 1 menit kemudian masuk waktu isya. Isya masuk langsung salat isya pak. Jadi hakikatnya tidak menjamak, tapi diizinkan mentakhirkan salat sampai mendekati waktu. Termasuk jamak yang bukan karena safar boleh. Misal seorang yang mau mengalami operasi, misal pak, yang mana tindakan operasi butuh berjam-jam dan dia bakal dibius total. Kebetulan dokter menentukan waktu operasi akan dilaksanakan dari jam, misal pak, dari jam katakanlah sebelum asar sampai masuk maghrib. Dari sebelum asar sampai masuk waktu maghrib, dari jam 2:30 sampai jam 8, operasi besar. Selesai operasi pun untuk pemulihannya dia butuh waktu lagi. Maka orang seperti ini apabila dia meninggalkan salat asar, maka ulama mengatakan boleh dia menjamak takdim salat zuhur langsung salat asar. Karena perkiraan salat asarnya dia dalam keadaan kondisi tidak sadarkan diri dan selesai operasi setelah masuk maghrib. Nah yang seperti ini boleh untuk dia lakukan menjamak takdim. Nanti bab jamak lebih dalam kita bahas pada babnya sendiri insya-Allah taala. Lalu termasuk yang tidak berdosa ketika seorang meninggalkan atau terlambat sholat, ikrah di saat seorang itu terancam. Mungkin kalau kita tidak mengalami pak, boleh jadi ikhwan kita yang di Palestina menjadi tawanan orang-orang Yahudi itu mengalami seperti ini. Seorang boleh melanggar syariat Allah karena dia terancam nyawanya pak. Seorang diancam oleh orang untuk minum minuman keras, maaf, untuk melakukan perbuatan zina, untuk memakan makanan yang diharamkan Allah, termasuk untuk tidak sholat, misal untuk buka aurat, misal. Ini orang tidak berdosa dalam kacamata syariat ketika dia melakukan itu memang dalam posisi dia terpojok dan tidak mampu berbuat apapun. Tapi ulama punya standar pak. Orang yang dikatakan mukroh, yang dipaksa sampai boleh tembus melanggar syariat ini adalah pertama di sini disyaratkan ancaman itu gudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayati au taghallub. Orang yang mengancam kita ini memang kita yakini dia bakal ngawikannya. Maaf, kita tahu dia sudah pernah melakukan dengan orang yang sebelum kita. Diancamnya pak, pisau tempel di sini, dan kita sudah pernah dengar ini orang memang maaf kalau tidak dipeloi laju kenyo. Sudah pernah contoh berapa wong. Satu, memang dia ada kemampuan, bukan orang yang tidak ada kemampuan seperti anak kecil. Anak kecil pak mumayyiz belum, masih balita, ngancam kita, ku bunuh kau pakai pisau pak, tangkap palanya, pangkat kapal, udah itu selesai. Itu tidak bisa kita katakan aku diancam. Yang ngancam kita orang yang tidak ada kemampuan. Orang yang mengancam ini memang kita yakin dia mampu untuk melakukan ancaman. Kedua, ajzul mukrah an daf'i ma akriha bihi biharabin au istighatsah. Orang yang diancam ini pak memang tidak mampu minta tolong, lari tidak bisa, minta tolong pun tidak bisa.
Dia nak lari, dia disekap, yang ngancamnya banyak dengan bawa senjata. Dia teriak, dia ancam, kau teriak, ku bunuh. Tak bisa ngapa-ngapa, Pak. Ya. Kau teriak, ku bunuh, misal. Disuruh kita melakukan pelanggaran syariat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dhannal mukrah annahu in imtana'a fa'ala mukrah ma khawwafahu bihi. Kalau dia tadi menentang, dia melawan, dia pasti akan binasa. Misal contoh dia dewan yang mengancamnya orang tiga, Pak, tidak ada kemampuan untuk melawan sama sekali. Nah, lalu alla takuna hunaka qarina ikhtiyar. Di situ pun tidak ada pilihan. Kalau ancaman itu sifatnya go halan sekarang. Kalau kau tidak minum ini khamar, ini minuman sekarang, kau kubunuh. Itu ancaman sekarang berlaku. Tapi kalau ancamannya, kalau kau hari ini tidak minum, besok kau kubunuh. Besok nak dibunuhnya, Pak. Hari ini disuruh minum. Maka ancaman itu tidak menjadikan kita boleh untuk meninggalkan syariat Allah. Atau dalam kondisi yang memang kalau kita lakukan, kita akan mengalami sesuatu yang lebih besar lagi, Pak. Contoh, kita nak solat, tapi anak kita, kalau kita tinggal ke solat, dia bakal dalam keadaan bahaya. Misal, contoh rekan-rekan kita yang kerja meninggalkan solat Jumat karena menjaga keamanan. Mereka boleh meninggalkan solat Jumat, tapi bukan tidak solat zuhur. Meninggalkan solat Jumat karena menjaga keamanan, Pak, security. Atau yang juga sebagian kawan kita yang kerja di pabrik, yang pabrik itu beroperasi 24 jam mesinnya, tidak bisa ditinggal. Nah, itu sifatnya mereka uzur juga untuk meninggalkan sholat Jumat atau meninggalkan sholat di awal waktu. Tapi bukan berarti tidak sholat zuhur. Mereka boleh meninggalkan Jumat karena tugas tadi, mereka ganti sholat zuhur, dan dengan catatan tidak setiap Jumat. Bergilir, Pak. Jumat ini si Ahmad, Jumat depan si Muhammad, Jumat depan lagi si Mahmud. Bukan meninggalkan selama berturut-turut 3 kali Jumat. Nah, uzur-uzur seperti ini disahkan dalam syariat Islam. Kalau syarat yang tidak terpenuhi, itu tidak menjadi uzur, Pak. Contoh, sering kita mengatakan uzur ketika kita capek. Itu bukan uzur. Ketika pakaian kita kotor, itu bukan uzur. Ketika ada najis di badan kita, itu pun tidak uzur. Sudah kita sampaikan kemarin, orang yang tidak mampu sholat ngadep kiblat, tidak mampu nutup aurat, tidak mampu menghilangkan najis dari tubuhnya, dia tetap wajib sholat dengan keadaan apapun. Namanya sholat hurmatul waqt, menghormati waktu sholat, dan wajib mengqadha. Sekarang contoh, Pak, kita pergi ke Tanjung Karang, Lampung, naik kereta malam, nyampe jam 6:30 kereta, atau jam 6. Sholat subuh kita di mana? Sholat subuh kita di mana? Kita nak sholat di kereta, arah kiblat kita tidak tahu. Kadang-kadang alasan kita kena najis, kita punya pakaian. Lalu kita memutuskan, sudahlah, kaget belah lah nyampe di Bandar Lampung atau di Tanjung Karang, kaget kita mandi bersih-bersih baru sholat qadha. Oh, itu benar. Tapi syariat menyuruh ketika waktu subuh di kereta, tetap lakukan dulu sholat itu. Walaupun dalam keadaan pakaian bernajis, walaupun dalam keadaan tidak ngadep kiblat, walaupun dengan apapun alasan kita tidak memenuhi syarat sholat, tetap dilakukan sholat itu sebagai wujud penghormatan waktu sholat. Nanti baru kita qadha sholat tersebut ketika sudah sampai. Nah, beda orang yang melakukan sholat hurmatul waqt dengan orang yang tidak mau sholat sama sekali dengan alasan sama baik juga, repot gino sholat di kereta, kaget nak digodok juga. Kan ini kadang-kadang ucapan orang-orang yang bodoh tapi angku, Pak. Uji kita, kita sholat dulu sekarang. Tak sah sholat ni, tak ngadep kiblat, sholatnya ada najis. Tetap lakukan sholat. Tak bisa berwuduk, banyu habis, debu dah ada di kereta VIP, Pak, kelas bisnis. Sekarang pun walaupun kelas ekonomi mungkin bersih, ya, tidak ada debu, tetap wajib sholat. Begitu sampai di tujuan, kita qadha sholat. Nah, beda dua ini, Pak. Seandainya Allah subhanahu yang sudah melakukan namanya tadi sholat hurmatul waqt, sama yang tidak melakukan sholat dengan alasan ini kaget di qadha, ini juga kaget di qadha, sama baik juga. Tak usah repot gino, bertakoan gino, kamu tuh makin nak sholat di kereta. Ya, biar, Pak. Ini mengerikan.
seandainya baik Pak terjadi musibah, yang musibah sekarang serem-serem Pak, naudzubillah, baik musibah alam murni atau karena kelalaian manusia, ya kejadian yang baru terjadi, masya Allah, ya terang ngantem mobil sampai luar biasa. Siapa yang mengira itu terjadi Pak? Alam yang dahsyat sekarang ini Pak, ngamuk yang di atas, bawah, darat, laut, tidak bisa diperkirakan kali itu sekarang Pak. Ajal tidak bisa kita perkirakan. Seandainya dua orang ini wafat, yang satu husnul khotimah, yang satu su'ul khotimah. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sholat. Yang ini tetap sholat walaupun wajib qadha, dia tetap sholat lakukan. Nah ini perlu kita terapkan dalam keluarga kita Pak. Seperti sholat juga ketika sakit, tidak bisa sholat ngadep kiblat, kita pasang oksigen, tangan ada infus, bercak darah masih berkas ada pada diri kita, kaki diperban, wudhu tidak bisa, tayamum juga tidak bisa misal, tetaplah ketika akal ini masih jalan, maka Allah wa Rasul mengatakan tetap wajib sholat ini hamba. Selagi akal Pak, yang jadi standarnya akal. Ketika akal masih sehat, maka kita tetap wajib sholat walaupun dengan tanpa menutup aurat. Ibu sakit terkonjor, tidak bisa pakai jilbab, tidak bisa pakai mengkenoh, tetaplah sholat semaksimal tutup badan, masih terbuka kaki, terbuka kepala, tangan ada darah, tidak ngadep kiblat, wuduk pun tidak, tetaplah sholat. Allahu Akbar. Selesai sholat, maka selamatlah kita, walaupun nanti setelah sembuh di qadha. Nah, qadha sholat untuk yang seperti Pak dicatat, yang sakit itu berapa hari, begitu sembuh di qadha sama dia. 2 minggu dah salat, 2 minggu qadha salat. Jangan kita minteri. Kadang-kadang bapak kita, mak kita sakit, masih hidup, masih bakal sehat, kita ngomong bapak sudah usah lagi repot salat pagi, aku beng nyolat ke bapak. Kita nak ngerti ke posisi dia salat, sementara bapak kita masih mampu untuk salat nanti mengqadha. Tidak bisa ikhwan. Kalau memang bapak kita tidak sadarkan diri, sudah tidak nyambung lagi, dia tidak wajib salat. Dan itu pun tidak wajib di qadha kalau memang sudah pikun, sudah akalnya tidak sempurna, diajak ngobrol tidak nyambung lagi, sudah Pak, itu sudah rafi'atul aglam, tidak wajib salat. Tapi kalau orang sakit lalu sembuh sehat, maka saat sakit itu dia wajib mengqadha salat. Adapun mengqadha salat, masyaallah ikhwan hadirin, tidaklah salat itu diqadha dengan waktu masing-masing, sifatnya bebas. Kita lupa atau lewat salat maghrib, Isya baru kita ketemu, misal Pak kena macet, nak solat tak bisa, tinggalkan mobil tengah jalan tak mungkin, maju setapak mundurnya lama sampai masuk waktu Isya, nak minggir kita posisi di tengah, misal anggaplah di jalan tol, rest area masih jauh, macet panjang, maka seperti itu boleh dua pilihan Pak. Pertama kita niat jamak takhir, ini anggaplah bukan di Palembang ya, jalan tol yang tidak ada tempat untuk kita keluar, rest area masih sekian puluh kilo lagi, macetnya panjang, nunggu ketemu Isya, kita mungkin ke maghrib lepas di jalan. Nah saat seperti itu boleh juga menjamak takhir, tapi ini sekali-sekali, bukan setiap hari kita lakukan. Dalam kondisi yang memang emergent, sudah tidak bisa lagi, nak ninggalkan mobil di jalan tol tidak mungkin, ninggalkan kita minggir tidak bisa, sementara ini kita harus maju pelan-pelan sampai lewat, sebelum masuk waktu Isya, niat jamak takhir itu diperbolehkan. Kalau kita lupa niat jamak takhir sampai masuk Isya, maka wajib mengqadha. Qadha maghrib, qadha salat 5 waktu bebas dilakukan kapanpun. Bapak lupa salat maghrib, lupa salat Isya, lupa salat subuh, maka di waktu duha qadha 3 salat ini. Tidak maghrib di waktu maghrib, Isya di waktu Isya, subuh di waktu subuh, bebas untuk mengqadha salat itu. Malam ini teringat yang Habib kata ke Habib, aku ngawi kenyo 3 hari aku tak salat zuhur gara-gara kawinan. Malam ini qadha 3 salat itu Pak, tak nunggu zuhur besok. Jadi di waktu sekarang salat qadha itu bebas kapanpun bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah panjang umur wal afiat, kita lanjutkan nanti mengenal waktu-waktu kapan yang kita tak boleh salat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kalau memang sehat walafiat dan pengurus masjid tidak keberatan, mungkin kita tambah volume majelisnya, karena bab sholat ini penting dan banyak Pak. Kalau Allah izinkan nanti saya hubungi, mungkin malam Senin depan kita sambung majelis. Majelis kita ini sebenarnya 2 minggu sekali Pak,
Tapi sekarang masalah sholat yang sangat penting. Ya, kita juga takut nanti tinggal 2 bulan 3 bulan Ramadan kita putus. Jadi insyaallah kalau Allah izinkan dan tak persetujuan pengurus masjid juga, insyaallah malam Senin depan kita bikin majelis ini, mungkin dalam hitungan 2-3 bulan ke depan ini kita bikin setiap malam Senin insyaallah. Ya, insyaallah saya kabari lagi. Dan untuk malam ini kita cukup sampai di sini dulu. Fadhal masuk waktu isyad, adzan isyad. Fadhal adzan isyad. Lewat 9 seharusnya. Yang berwudu silakan Pak, kalau ada yang batal wudu atau yang tajwid dulu. Bisa adzan. Minggu Insyaallah, insyaallah mau. besok masuk lagi ya. Insyaallah. Oke. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah. Konten